Berkurangnya pesanan baru dan jumlah lapangan pekerjaan yang menyusut melemahkan manufaktur Amerika Serikat. Memanasnya perang dagang tidak membuat loyo. Manufaktur Cina justru naik menjadi 50,8. Cina ambisius menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global Sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting pekan ini, 3 hingga 7 Maret 2025. Bersama saya, Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, aktivitas manufaktur Amerika Serikat pada Februari 2025 turun 0,6 poin menjadi 50,3. Menurunnya manufaktur didorong oleh lemahnya pesanan baru dan jumlah lapangan pekerjaan yang menyusut. Aktivitas manufaktur Amerika Serikat pada Februari 2025 hampir tidak bergerak. Berdasarkan data Indeks Manufaktur Institute for Supply Management atau ISM yang dirilis pada Senin pekan ini waktu setempat, mencatat aktivitas manufaktur turun 0,6 poin menjadi 50,3 pada Februari 2025. Angka ini turun dari bulan sebelumnya sebesar 50,9. Meski tergelincir, angka di atas 50 masih menunjukkan pertumbuhan. Kondisi ini berlangsung di tengah menurunnya jumlah pesanan baru dan menyusutnya angka lapangan pekerjaan. Menurunnya jumlah pesanan baru terjadi akibat naiknya biaya produksi yang menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha. Data ISM juga mencatat, indeks pesanan baru menurun ke posisi 48,6 pada Februari 2025. Sementara pada Januari 2025, indeks pesanan baru berada di posisi 55,1. Berkurangnya permintaan juga beresiko mengancam keberlangsungan pabrik di tengah perluasan perang tarif Presiden Donald Trump. Para pengusaha kemungkinan dapat kesulitan jika angka penjualan terus melemah. Kemudian ISM juga mencatat indeks harga yang dibayar yang menjadi pelacak inflasi Amerika Serikat naik ke posisi 62,4 pada Februari 2025. Lalu indeks ketenaga kerjaan turun ke posisi 47,6 pada Februari 2025 dari 50,3 pada Januari 2025. Sementara itu, aktivitas jasa Amerika Serikat melaju lebih cepat karena kuatnya permintaan sehingga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Indeks jasa ISM naik menjadi 53,5 pada Februari 2025. Penyedia jasa Amerika Serikat melaju lebih cepat di tengah kuatnya permintaan yang mendorong tersedianya lapangan pekerjaan baru. Kondisi ini membuat indeks lapangan pekerjaan sektor jasa naik ke level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data indeks jasa dari Institute for Supply Management atau ISM yang dirilis pada Rabu pekan ini waktu setempat, mencatatkan kenaikan menjadi 53,5 pada Februari 2025. Angka ini naik dari bulan sebelumnya sebesar 52,8. Kemudian indeks lapangan pekerja pada sektor jasa ini meningkat menjadi 53,9. Angka ini tertinggi sejak Desember 2021. Data ISM ini juga menunjukkan penyedia jasa yang mengisyaratkan aktivitas bisnis yang stabil. Padahal Amerika Serikat sedang menghadapi ancaman perang tarif dari Cina. Adanya lonjakan impor karena banyaknya perusahaan yang mengamankan barang akibat perang dagang Amerika Serikat dengan Cina membuat pertumbuhan pada Februari lalu. 14 industri termasuk keuangan dan asuransi, perdagangan grosir, utilitas mencatatkan adanya pertumbuhan di Februari 2025. Namun, 3 industri mengalami kontraksi.
Kita beralih ke benua biru, meski masih berada dalam ranah kontraksi, industri manufaktur zona euro menunjukkan tanda-tanda pemulihan. PMI manufaktur zona euro naik menjadi 47,6 pada Februari 2025. Penurunan aktivitas manufaktur zona euro mulai mereda dalam beberapa bulan terakhir. Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur mendekati angka pertumbuhan 50 yang memperlihatkan tanda-tanda pemulihan ekonomi di kawasan ini. Data terbaru yang dirilis S&P Global mencatat PMI manufaktur zona euro naik menjadi 47,6 pada Februari kemarin. Angka ini melebihi perkiraan para ekonom yang berada di posisi 47,3. PMI manufaktur yang berada di posisi 47,6 mendekati ambang batas 50 yang membedakan antara pertumbuhan dan kontraksi. PMI manufaktur zona euro telah berada di bawah 50 sejak pertengahan 2022, tetapi meningkat pada Februari 2025 menjadi 47,6, naik dari 46,6 pada Januari 2025. Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi pemulihan bertahap di sektor manufaktur. Sejumlah faktor seperti peningkatan permintaan domestik dan internasional, serta langkah-langkah stimulus ekonomi dari pemerintah telah membantu memulihkan sektor ini. Dengan adanya tanda-tanda pemulihan ini, prospek pertumbuhan ekonomi zona euro menjadi lebih optimistis. Industri manufaktur memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi kawasan euro dan pemulihan sektor ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Aktivitas pabrik di Inggris masih tertinggal dari negara-negara di zona euro. Menurunnya permintaan memicu gelombang pemangkasan pekerja. Akibatnya, PMI manufaktur Inggris turun tajam dalam 14 bulan. Industri manufaktur Inggris untuk pertama kalinya dalam 19 bulan tertinggal dari negara-negara zona euro. Kondisi ini terjadi di saat Menteri Keuangan Inggris Raya, Rachel Reeves, menaikkan target pajak hingga 40 miliar pounds dalam rangka menutupi kekurangan pajak senilai 22 miliar pounds. Akibatnya, permintaan produksi menurun dan memicu gelombang pemutusan pekerja. Berdasarkan data yang dirilis S&P Global, mencatat PMI manufaktur Inggris turun menjadi 46,9 pada Februari 2025. Angka ini turun dari 48,3 pada Januari lalu dan jauh di bawah level 50 yang menandakan kontraksi. Manufaktur Inggris berada dalam ranah kontraksi, bahkan lebih cepat daripada kontraksi zona euro. Kemudian, faktor lain yang mendorong penurunan aktivitas manufaktur Inggris, yaitu permintaan yang lemah, menurunnya kepercayaan klien, dan tekanan biaya yang terus meningkat tajam. Pada sektor manufaktur juga terjadi perubahan upah minimum nasional oleh pemerintah dalam anggaran musim gugur yang memperkuat tren penurunan jumlah pekerja. Kita beralih ke Asia, aktivitas manufaktur Cina tetap bergeliat, ditandai dengan adanya peningkatan di Februari 2025. PMI manufaktur Caixin naik menjadi 50,8 pada Februari 2025 dari 50,1 sebulan sebelumnya. Memanasnya perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat tidak membuat aktivitas manufaktur Cina loyo. Pada Februari 2025, manufaktur Cina justru menunjukkan pergerakan signifikan. Kondisi ini menjadi tanda ketahanan ekonomi Cina di tengah tekanan perang tarif Presiden Donald Trump. Berdasarkan data PMI manufaktur Caixin yang dirilis pada Senin pekan ini waktu setempat, mencatat indeks manufaktur Cina naik menjadi 50,8 pada Februari lalu. Angka tersebut lebih tinggi dari Januari 2025 yang hanya berada di posisi 50,1. Indeks manufaktur ini lebih besar dari perkiraan ekonom sebesar 50,4. Angka di atas 50 menandakan ekspansi aktivitas, sedangkan angka di bawahnya mencerminkan kontraksi.
Data ini dirilis berbarengan dengan rencana pengumuman sejumlah kebijakan, di antaranya mendorong target defisit anggaran Cina ke level tertinggi. Kebijakan itu dilakukan untuk memompa triliunan yuan untuk melawan deflasi, penurunan properti, hingga perang dagang dengan Amerika Serikat. Masih dari Cina menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025. Target tersebut dianggap ambisius, mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi Cina. Dalam pembukaan sidang Kongres Rakyat Nasional Cina atau NPC di Beijing, Cina, Perdana Menteri Li Qiang menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada 2025. Li juga mengatakan tingkat pertumbuhan 5% sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Cina. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional Cina, perekonomian negeri tirai bambu ini pada 2024 masih sejalan dengan target 5%, tetapi lebih rendah dari 5,4% yang dicapai pada 2023. Selain itu, Li juga mengungkapkan Cina menargetkan lebih dari 12 juta lapangan pekerjaan di perkotaan dan tingkat pengangguran di perkotaan sekitar 5,5%. Namun, para ahli menilai angka tersebut cukup ambisius, mengingat kondisi ekonomi Cina saat ini yang masih menghadapi hambatan signifikan. Cina juga masih dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang kian intensif, serta permasalahan domestik seperti krisis utang sektor properti dan rendahnya permintaan konsumen. Cina masih berjuang untuk memulihkan perekonomiannya pasca pandemi. Konsumsi domestik yang melemah dan krisis utang sektor properti yang berkepanjangan menjadi faktor utama yang menghambat pemulihan. Tekanan eksternal pun makin besar dengan kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Baru-baru ini Trump kembali menerapkan tarif tambahan terhadap impor Cina, melanjutkan kebijakan serupa yang diberlakukan pada Februari lalu. Sahabat kabar bursa, Cina mengumumkan kenaikan tarif impor hingga 15% terhadap sejumlah produk pertanian utama Amerika Serikat. Mereka juga memperluas daftar perusahaan Amerika Serikat yang dilarang berbisnis di Cina. Cina membalas perang tarif Presiden Donald Trump dengan menaikkan tarif impor produk pertanian Amerika Serikat hingga 15%. Langkah ini merupakan balasan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor produk Cina menjadi 20%. Kementerian Perdagangan Cina pada Selasa pekan ini waktu setempat mengumumkan kenaikan tarif impor hingga 15% terhadap sejumlah produk pertanian utama Amerika Serikat, termasuk ayam, daging babi, daging sapi, dan kedelai. Selain itu, Cina juga memperluas daftar perusahaan Amerika yang dilarang berbisnis di Cina. Dalam kebijakan tarif baru ini, impor ayam, gandum, jagung, dan kapas dari Amerika Serikat akan dikenakan tarif tambahan sebesar 15%. Sementara itu, tarif untuk kedelai, daging babi, daging sapi, makanan laut, buah, sayuran, dan produk susu akan dinaikkan 10%. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 711 jenis produk pertanian Amerika akan terdampak kebijakan ini. Informasi lainnya, Bank Sentral Jepang memberi isyarat kenaikan suku bunga acuan secara bertahap. Kebijakan itu dilakukan jika inflasi mencapai 2%. Deputi Gubernur Bank of Japan BOJ, Shinichi Uchida, memberi isyarat kenaikan suku bunga acuan secara bertahap. Pernyataannya ini dapat meredam spekulasi akan adanya kenaikan lebih awal. Menurut Uchida, Bank Sentral akan terus menaikkan suku bunga kebijakan dan menyesuaikan tingkat akomodasi moneter. Kebijakan itu akan dilakukan jika inflasi Jepang mencapai 2%. Uchida juga berpesan agar para pembuat kebijakan terus memantau reaksi ekonomi terhadap setiap kenaikan suku bunga. Ia mengindikasikan suku bunga acuan akan naik setidaknya 1% pada akhir tahun fiskal 2026. Demikian sahabat kabar bursa global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.